Persita Tangerang menjelma jadi tim kuda hitam musim ini. Meskipun memulai musim dengan kurang baik, namun performa mereka meningkat sejak Oktober. Bagaimana cara Carlos Peña membawa Persita kembali ke papan atas? Saya Patrick, dan selamat datang kembali di Masterclass. Persita menggunakan formasi dasar 4-2-3-1. Namun ketika bertahan, pola sedikit berubah menjadi 4-4-2. Mereka cenderung bertahan dengan blok medium. Meskipun pada prakteknya blok ini bisa diturunkan, khususnya apabila Persita sedang unggul, sehingga mereka bisa bertahan dengan lebih rapat. Saat lawan menguasai bola, Persita bertahan dengan penjagaan ruang atau zonal marking. Tapi, menariknya, gelandang Persita terdekat akan segera melakukan press untuk mencegah lawan memainkan umpan pendek. Hal ini kadang membuat Persita terlihat melakukan penjagaan orang atau man-oriented di lini tengah. Tidak hanya gelandang bertahan, tapi gelandang serang Persita juga cukup rajin untuk menutup maupun mengikuti gerak gelandang bertahan lawan. Kerapatan di lini tengah inilah yang membuat pertahanan Persita menjadi sulit ditembus. Aspek lain yang menarik dari disiplinnya pertahanan Persita adalah pemilihan pemain. Sebagai contoh, Javlon Guseynov yang aslinya adalah seorang bek tengah, didorong maju menjadi gelandang sejak pekan keempat untuk menggantikan posisi Ahmad Fat Alkoir. Posisi Javlon sendiri di jantung pertahanan diisi oleh Ryuji Utomo, yang berduet dengan Tamirlan Kozubaev. Adaptasi ini ternyata berjalan positif, sebab baik Javlon maupun Ryuji ternyata mampu menjalankan tugas mereka dengan baik. Rentetan kemenangan dan sejumlah clean sheet menjadi bukti bahwa perubahan ini membawa dampak positif bagi Persita. Ketika menyerang, Persita bukanlah tim yang banyak menguasai bola. Rata-rata mereka hanya menguasai bola sekitar 42% setiap pertandingan. Ini adalah catatan terendah di Super League musim ini. Tapi penyerangan Persita sangat efektif. Hingga November, mereka sudah mencetak 15 gol. Catatan ini merupakan salah satu yang terbaik di Liga sejauh ini. Saat menyerang, Persita menggunakan skema 4-2-3-1. Karena tidak banyak menguasai bola, maka peran para pemain belakang sangat krusial untuk melakukan progres ke depan. Karena itu, Coach Peña sering meminta bek tengahnya untuk melakukan drive ke depan sebelum mengirimkan umpan jauh. Dan di depan, para penyerang siap untuk datang mendekat menerima bola, untuk kemudian melakukan aksi dan membuat kekacauan di lini pertahanan lawan. Satu contoh adalah gol Javlon melawan Persib Bandung. Di sini, umpan jauh Ryuji gagal diantisipasi dengan baik oleh kiper tim tamu. Situasi ini berakhir pada tendangan bebas, yang pada akhirnya dieksekusi dengan optimal oleh Javlon. Di lini depan, nama Raiko Rodriguez jadi senjata utama Persita. Sang winger asal Spanyol menunjukkan kualitasnya dengan berbagai dribble yang menjadi andalannya. Setelah melakukan giringan, Raiko punya banyak pilihan untuk aksi berikutnya. Dia bisa menembak sendiri ke arah gawang atau mengirimkan umpan silang kepada rekan. Biasanya, Persita bisa menggunakan cutback atau umpan datar untuk mengakses pemain yang datang dari sisi jauh. Satu contoh adalah gol Eber Besa yang ia cetak saat melawan PSIM Yogyakarta. Selain membuat sekitar 3 dribble sukses per laga, Raiko sendiri sudah mencetak 4 assist dan 2 gol sejak datang di awal musim. Catatan ini membuatnya jadi salah satu pemain paling produktif di liga. Meskipun demikian, Persita masih punya beberapa aspek untuk diperbaiki. Pertama, isu di lini tengah ketika bertahan. Meskipun bertahan secara zonal, tidak jarang ada momen ketika Persita membuka ruang di lini tengah. Ini dikarenakan pemain dari sisi jauh terlambat untuk datang membantu, atau mereka malah sibuk mengikuti pemain menyerang lawan. Hal ini kadang membuat lawan dapat mengakses ruang di antar lini, sehingga dapat melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Selain itu, penjagaan kolektif yang dilakukan oleh Persita juga masih dapat diperbaiki. Jika tidak, mereka dapat menemui masalah yang lebih besar. Masalah ini sempat terjadi dalam laga menghadapi PSIM, di mana Ze Valente mampu melakukan berbagai aksi individual di lini tengah. Juga ketika bertemu dengan Persib Bandung, yang punya banyak pemain berkualitas dan sangat dinamis dalam bergerak. Kedua, masalah menghadapi umpan silang. Hingga pertengahan November, memang pertahanan Persita baru kebobolan 12 kali. Namun, mereka masih perlu memperbaiki untuk mengantisipasi umpan silang. Masalah kerap terjadi ketika lawan mengirimkan umpan silang ke tiang jauh. Ini dikarenakan bek sayap Persita cenderung kalah dalam duel udara. Satu contoh adalah gol Beckham Putra yang terjadi di tiang jauh pada menit terakhir melawan Persib Bandung. Isu lain yang dimiliki Persita adalah ketergantungan terhadap Raiko Rodriguez. Sejauh ini, sang winger asal Spanyol telah berkontribusi terhadap 40% dari semua gol Persita. Meskipun dibantu oleh Pablo Ganet yang juga cukup produktif, namun ini terasa belum cukup. Perlu diingat bahwa posisi asli kedua pemain adalah winger dan gelandang serang. Pertanyaan pun perlu diberikan kepada para penyerang Persita, yang sepertinya belum menunjukkan banyak kontribusi musim ini. Oleh karena itu, Coach Peña harus mulai memutar otak untuk mencari alternatif di lini depan. Mungkinkah ada skema serangan baru? Atau
Ini berarti Persita akan bergerak aktif di bursa transfer. Menarik untuk ditunggu. Pertahanan disiplin, adaptasi mumpuni, dan kualitas individu jadi alasan performa gemilang Persita musim ini. Mampukah mereka tetap konsisten hingga akhir musim? Saya Patrick, sampai jumpa di masterclass berikutnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.